Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam acara Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik Mas Ari. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan nilai kerja dalam Islam. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, bekerja ini bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi Islam juga memberikan nilai ibadah pada bekerja itu. Apabila memang bekerja itu dilakukan dengan jujur, amanah, serta bermanfaat bagi orang lain, dan yang terpenting adalah diniatkan untuk ibadah itu tadi. Lalu bagaimana sebenarnya nilai bekerja dalam Islam ini? Ini yang akan langsung dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini Allah terus mengaruniakan berjuta nikmatnya untuk kita semua. Perbincangan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah nilai kerja dalam Islam. Bagaimana sih sebetulnya agama Islam ini memandang pekerjaan atau profesi seseorang itu. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Rasulullah sampaikan, maka sabar rojulu kasban adyabun min amaliyatihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa shadaqatun. Seseorang yang bekerja dengan mandiri, artinya dengan bekerja dengan tangannya sendiri, artinya mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan bekerja maksimal. Walaupun Islam tidak menyebutkan apa jenis pekerjaannya, yang penting itu pekerjaan memenuhi syarat dalam ajaran agama kita, maka itulah yang terbaik dalam ajaran agama kita. Kemudian wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqah. Dan seseorang yang ia bekerja kemudian dari gaji atau hasil pekerjaannya itu ia bisa menafkahi dirinya, kemudian keluarganya, anak-anaknya, atau bahkan orang-orang yang menjadi tanggungannya, walaupun bukan istrinya, bukan anaknya, tapi mungkin saudara dan lain sebagainya, maka fahuwa shadaqah, maka itu menjadi nilai shadaqah buat orang tersebut. Jadi umpama Mas Arif misalnya sekarang karena belum berumah tangga, kemudian membantu adik-adik untuk biaya sekolah, untuk membantu orang tua, itu adalah sedekah buat Mas Arif. Seorang kepala keluarga yang ia bekerja, berangkat dari rumah mungkin kadang dari gelap pulang gelap, itu adalah nilai ibadah yang luar biasa karena hasil dari pekerjaannya itu adalah yang terbaik, atyabu min amaliyatihi, dan segala yang ia keluarkan untuk mencukupi kebutuhan itu adalah sedekah. Bahkan dalam Al-Quran, ketika seseorang sudah selesai melaksanakan sholat, itu diperintahkan untuk segera melanjutkan pekerjaannya. Ini bisa kita jumpai dalam surah Jum'ah ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan apabila sholat sudah selesai ditunaikan, memang tekstual dalam ayat ini adalah sholat Jumat, tapi juga ini secara kontekstual semua
jenis sholat yang lainnya. Apabila sholat sudah selesai, maka fantashiru fil ardi, keluarlah, berkeluarlah ke atas muka bumi, melanjutkan pekerjaan. Ini wabtaghu min fadlah, dan carilah apa yang dikaruniakan oleh Allah. Artinya lanjutkan pekerjaan segera mungkin kalau sholat sudah selesai. Kemudian ada ayat lain dalam surah At-Taubah misalnya, ayat yang ke-105, itu ada ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan sampaikan wahai Rasulullah, i'malu, bekerjalah. Ini perintah Quran, bekerjalah. Jadi orang nganggur justru malah tidak enggak mematuhi ajaran agama ya. I'malu, bekerjalah. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat. Akhirnya melihat itu Allah akan memberikan nilai dari pekerjaanmu itu. Ada nilai yang berupa materi yang sudah diberikan di dunia, tapi ada nilai pahala yang insya Allah nanti akan diberikan di kehidupan yang berikutnya. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat dan akan memberi balasan, dan juga wa rasuluhu, rasulnya, tentu Rasulullah akan mendoakan hamba-hambanya yang mau bekerja dengan halal dan baik, wal mu'minun, dan juga sesama manusia. Tentu ada orang yang dapat manfaat dari pekerjaan. Lah semua itu ada nilai khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain juga disampaikan bahwa wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat, tapi jangan lupa jatahmu di dunia. Artinya bekerjalah. Ibadah ya ibadah. Ini tentu ayat nyindir orang yang hanya mau ibadah tapi kerja nggak mau. Dia hanya menunggu pemberian orang. Justru malah disindir oleh Al-Quran. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Karena memang orang yang bekerja ini dan ia punya penghasilan sendiri, insya Allah muru'ah itu harga diri akan terjaga. Bahkan dulu Mas Arif, saya waktu kelas 3 SMA, itu ada salah satu seorang guru yang nasihatnya sampai membekas sampai sekarang, padahal udah 25 tahun yang lalu nasihat itu. Beliau nasihati begini, jadi santri itu jangan sampai nganggur, karena orang nganggur itu nggak ada harga dirinya. Artinya jadi apapun kita jangan sampai jadi pengangguran. Karena orang pengangguran itu nggak ada harga dirinya sama sekali, nggak ada nilainya. Maka apapun pekerjaan yang penting halal, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Kadang ada orang, pendidikan saya tinggi, masuk kerja saya begini. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Allah akan menilai dari siapa orang yang bekerja dengan baik, maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Lalu pekerjaan seperti apa yang diharapkan dalam agama kita sehingga tadi nilai-nilainya itu bisanya di sedekah dan lain sebagainya? Ada prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang muslim dalam bekerja, yaitu yang terkumpul dalam sifat wajib para rasul. Sifat wajib para rasul kan sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu hendaknya bisa kita terapkan dalam pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita. Yang pertama, pekerjaan itu harus sidik, jujur. Apapun profesi kita, kejujuran ini sekarang sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat mahal. Kalau pendidikan akademik bisa dikejar. Setiap tahun itu mungkin ribuan bahkan jutaan sarjana tercipta. Tetapi yang mendidik dengan kejujuran ini kan berat, jarang. Dan itu yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebelum diangkat sebagai seorang Rasul, beliau itu sudah mempunyai gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kejujurannya udah luar biasa. Dalam beliau mencontohkan dalam berbisnis, dia juga menerapkan prinsip kejujuran yang luar biasa. Sedikit pun beliau itu nggak pernah menipu rekan bisnisnya. Nah sekarang kan kadang menipu itu konon kadang pada bahasa bercandaannya para pebisnis, menipu adalah wajib. Wah ini yang berbahaya ini. Yang kedua amanah, tanggung jawab. Bahwa ketika kita diamanai satu pekerjaan, ya kita tanggung jawab kita menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Kalau memang kita sudah berkomitmen umpama dalam pekerjaan itu terikat dengan durasi waktu, ya kita sesuai dengan yang terbaik. Kemudian tablik. Tablik itu artinya kita berbagi ilmu.
Misalnya kebetulan kita sudah senior di pekerjaan itu, ada junior kita, ada bawahan kita yang butuh bimbingan, kita ya jangan sungkan untuk membimbing. Karena dengan berbagi ilmu itu seperti sesuatu yang kita tanam yang akan kita panen di suatu hari nanti. Walaupun mungkin yang memberi balasan itu bukan orang yang kita kasih ilmu, mungkin orang lain atau bahkan nanti Allah akan memberikan balasan, bisa jadi ke kita, bisa jadi ke anak-anak kita. Orang yang rajin berbagi dengan keilmuan, apalagi dalam satu hadis lain Rasulullah sampaikan ketika anak Adam itu meninggal semuanya putus kecuali adalah ilmu yang bermanfaat, termasuk kita berbagi ilmu itu. Kemudian yang keempat fatonah, kita bekerja dengan cerdas, yaitu dengan penuh kecerdasan kita, yaitu dengan kreatif dan lain sebagainya. Lah seseorang yang bisa memenuhi pekerjaan dengan 4 prinsip sifat wajib para rasul ini, harapannya pekerjaan yang dijalani akan menjadi nilai ibadah. Hasil dari pekerjaannya kemudian dipakai untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya, itu akan menjadi nilai sedekah. Dan ada satu riwayat singkat, pernah sahabat Umar itu memarahi seseorang yang masih usia produktif. Ada usia produktif, mungkin ya usia-usia 30, 20 gitulah. Ketika sahabat Umar lewat, orang itu lagi di masjid. Kemudian ketika pulang masih di masjid. Ketika ditanya, lagi apa mas? Kalau bahasa kita mungkin ya, lagi doa. Doa minta apa? Rezeki. Udah dapat? Belum. Akhirnya oleh sahabat Umar keluar. Kalau dapat rezeki, itu zonasi pasar. Kamu silakan bekerja di sana. Nanti setelah itu baru balik ke sini berdoa. Artinya kalau masih kita mampu untuk bekerja karena ini untuk menjaga kehormatan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu tadi bagaimana pentingnya bekerja. Bahkan dalam bekerja itu ada rukun-rukunnya itu tadi Pak Ustadz ya, sesuai dengan sifat wajib para rasul. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan nilai kerja dalam Islam. Masih bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi mungkin ada yang ingin dilanjutkan Pak Ustadz terkait dengan pembahasan bekerja dalam Islam ini Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Senpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief. Tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa ada prinsip kerja dalam Islam yang mengikuti sifat wajib para rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Yaitu jujur, bertanggung jawab, mau berbagi dengan pengalaman kerja kita, kemudian kerja dengan cerdas, dengan kreatif dan inovatif. Kemudian kerja itu akan menjadi nilai ibadah. Artinya selama kita bekerja itu juga beribadah. Karena ibadah itu kan ada yang ibadah mahdhoh, ada yang ghairu mahdhoh. Mahdhoh itu yang ada aturan langsung kayak sholat, zakat, puasa, haji, itu namanya ibadah mahdhoh. Yang peraturannya langsung diatur dalam Quran, dalam hadis. Tapi ada yang namanya ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang tidak diatur secara langsung. Seperti kita bekerja ini. Kita bekerja, kita berkarya, ini kan tidak diatur secara langsung, hanya perintah Allah. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Bekerjalah. Tetapi pekerjaannya apa, jenisnya apa, bagaimana kan tidak diatur secara langsung. Namanya ibadah ghairu mahdhoh. Tapi hanya ada aturan-aturan dasar yang apabila dalam pekerjaan itu kita terapkan, insya Allah selama kita bekerja itu juga dinilai ibadah. Yang pertama yaitu diawali dengan niat yang baik. Paling tidak setiap kita berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita niat mencari rezeki yang halal untuk bersedekah memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari agar keluarga itu terhindar dari melakukan hal-hal yang haram karena kebutuhan tercukupi, kemudian menjaga kehormatan diri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pekerjaannya jelas-jelas halal. Lah kalau pekerjaan haram biar dibacain bismillah sampai 1000 kali tetap haram. Masa mau nyopet bismillah dulu kan ya. Mau korupsi masa baca yasin dulu kayak tetap aja. Pekerjaan itu halal. Kemudian dalam pekerjaan itu ada nilai manfaatnya.
semakin besar nilai manfaatnya, maka semakin besar pula nilai ibadahnya. Karena dalam satu hadis Rasulullah sampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Umpama Mas Arief bekerja dalam dunia internet seperti ini kan, menyampaikan informasi. Ketika informasi itu manfaat, semakin banyak yang mengambil manfaat dari informasi itu, maka nilai pahalanya semakin besar. Karena semakin luas manfaatnya, maka semakin luas pula nilai pahalanya. Kemudian yang ketiga, dalam bekerja jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Wong kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban dalam ibadah itu nggak lama kok. Kita bekerja dalam sehari misalnya kayak Mas Arief ini 7 jam, 8 jam ya. Ya kita dituntut untuk ibadah kepada Allah itu ya nggak ganggu pekerjaan kita kok. Zuhur pas jam istirahat. Asar ya jam rehat atau mungkin udah jam pulang. Paling kita sholat hanya butuh waktu 10 sampai 15 menit persiapannya. Maka hanya misalnya taruhlah 15 menit, berarti ke zuhur sama asar hanya 30 menit untuk kita luangkan dari 8 jam pekerjaan atau waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Jadi jangan sampai ketika bekerja kemudian sampai lupa kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kemudian yang selanjutnya menghindari hal-hal yang diharamkan oleh agama atau dilarang oleh negara kita. Sesuatu yang diharamkan oleh agama maupun dilarang oleh negara pasti akan membawa kehancuran atau kerusakan dalam kehidupan kita. Lah, apabila itu terpenuhi, insya Allah pekerjaan kita itu akan bernilai ibadah. Jadi Islam menilai kerja itu adalah ibadah, bagian dari ibadah ghairu mahdhah itu tadi. Wallahu a'lam, Mas Arief. Begitu Mas Arief. Pak Ustadz, kalau misalkan kita bekerja, tapi dalam bekerja mungkin kita merasa ini manfaatnya apa ya untuk orang lain? Mungkin bermanfaat untuk kita, tapi kita belum tahu nih manfaatnya untuk orang lain. Atau mungkin kita bekerja juga agak ogah-ogahan karena merasa tidak sesuai passion gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Apakah bisa bernilai ibadah atau seperti apa? Iya, begini. Memang kadang tadi ya, idealisme itu kadang terlalu ketinggian sehingga kadang orang itu lupa dengan asli realistisnya kan. Padahal realistisnya dia ya butuh kan. Nah, begini Mas Arief. Walaupun dia itu tidak tahu apa manfaat pekerjaannya itu buat orang lain, kan kita tidak harus tahu bahwa pekerjaan yang kita jalani ini ada manfaat. Tapi ternyata saya yakin setiap pekerjaan itu ada nilai manfaatnya buat orang lain. Walaupun seandainya kita hanya kerja lewat online. Lah paling tidak orang yang menjadi rekan kerja kita itu kan memperoleh manfaat dari kita kan. Nah, jadi setiap pekerjaan itu pasti ada nilai manfaatnya. Kalau buat diri sendiri ya itu otomatis. Buat orang lain pasti ada. Walaupun kadang kita tidak tahu kerjaan kita ini manfaatnya apa sih. Tapi yakin pasti ada. Paling enggak rekan kerja kita kan. Orang-orang yang menjadi partner kerja kita itu pasti mendapat manfaat dari pekerjaan kita. Kemudian tadi Mas Arief bilang ini kan kerjaan nggak sesuai fashion saya, nggak linear dengan pendidikan saya. Nah memang kita itu pengennya memperoleh pekerjaan itu sesuai dengan fashion kita, sesuai dengan linear pendidikan, atau bahkan kalau perlu pekerjaan itu yang sesuai dengan hobi, gitu ya. Memang pekerjaan kalau yang berawal dari hobi itu menjalani akan happy, bahagia, tapi kan tidak selamanya yang kita inginkan, yang kita harapkan itu dikabul oleh Allah. Nah, kalau kita hanya nunggu yang sesuai dengan hobi, sesuai dengan fashion kita, sesuai dengan pendidikan kita, padahal persaingan untuk memperoleh pekerjaan itu kan sangat luar biasa kan. Apalagi setiap per tahun ada job fair atau apa itu, peminatnya, pelamarnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Lah kalau kita nggak realistis dengan apa yang ada, ya kita akan jadi pengangguran itu tadi. Makanya bagi nasihat yang saya terima pribadi, tentu ini bisa buat orang lain, orang nganggur itu nggak ada nilainya. Di hadapan keluarga, apalagi mungkin yang sudah berkeluarga. Ia punya tanggungan seorang istri, tanggungan anak, tanggungan yang lain sebagainya. Lah tadilah dalam Islam yang penting halal. Wong nyatanya banyak kok ya. Orang yang dalam tanda kutip mohon maaf ia menjalani pekerjaan kasar walaupun dia awalnya background pendidikannya tinggi.
Tapi yang penting dijalani dengan ikhlas, dengan niat ibadah, insya Allah. Walaupun kelihatannya tidak sesuai fashion tadi, tapi insya Allah manfaatnya tetap ada. Wallahu a'lam gitu Mas Arif. Pak Ustadz, meskipun memang kalau kita bekerja terus sudah sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat kita, tapi kadang itu kita merasa juga lelah, jenuh, kemudian burn out gitu Pak Ustadz. Baik. Itu gimana Pak Ustadz untuk bisa menjaga agar spiritnya itu bisa naik lagi, dan ketika kita merasa lelah itu apakah memang bentuk kita tidak bersyukur atau seperti apa Pak Ustadz? Baik, lelah itu boleh lah ya. Wong itu manusiawi. Lelah boleh tapi menyerah jangan. Ataupun seandainya kita sudah cukup berada di dunia ini, pengen pindah ke dunia lain ya monggo. Tapi yang penting kita optimis, yakin bahwa kita di tempat yang baru akan memperoleh yang lebih baik segalanya. Dan juga begini Mas Arif, kita harus, tadi bilang Mas Arif, harus bersyukur dengan apa yang kita tekuni sekarang. Karena betapa banyak orang di luaran sana itu mengharapkan seperti kayak kita. Mereka itu sangat mengharap loh seperti kayak kita. Lah kita yang udah berada di sini justru malah kayak menyepelekan, tidak nganggep dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi mungkin ratusan atau bahkan ribuan orang yang sudah sangat kepengen berada di posisi seperti kita yang kita tekuni saat ini. Lah ketika kita bisa menerapkan dalam diri kita bahwa betapa banyak orang yang pengen kayak kita, sementara kita yang sudah berada di sini masa sih tidak menekuni, tidak mensyukuri itu. Lah kalau tadi saya bilang sebelumnya, kalau lelah itu manusiawi. Manusiawi siapapun akan kadang ada di titik jenuh, ada di titik lelah, itu manusiawi, siapapun itu. Tetapi kita harus ingat bahwa untuk mendapatkan ini kita dulu perjuangannya nggak mudah. Kita berada di titik sini itu dulu udah melewati tahapan-tahapan yang begitu luar biasa. Masa sih harus kita tinggalkan? Kalau memang kita mau mencukupkan, pengen berada di tempat lain, ya yang penting harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Jangan sampai ada pepatah nguber belalang malah burungnya hilang. Burung yang sudah di tangan dengan harga ratusan ribu hanya ditinggalkan untuk nguber belalang yang harganya jauh lebih murah, lebih kecil nilai ekonomisnya. Jadi kalau kita dalam menjalani kegiatan sehari-hari ini ada rasa jenuh, ada rasa lelah, makanya kadang ya kita butuh refresh, butuh istirahat, butuh kalau ibarat HP di charger kembali untuk memperoleh semangat itu. Dan begini Mas Arif, ketika kita sudah merasa seperti itu, memang itu tanda dari kurang bersyukurnya kita. Bahwa karunia Allah yang kita rasakan saat ini itu mungkin yang terbaik buat kita hari ini. Ya kita mungkin besok lain bisa bersemangat untuk mencari di tempat lain, ya monggo silahkan. Tetapi tadi yang hari ini ada dalam diri kita itu adalah karunia Allah yang wajib kita syukuri, wajib kita tekuni, wajib kita terus bersemangat. Karena ibarat kata kita lagi berjalan, jangan sampai udah mau menyampai tempat tujuan malah kita berhenti. Karena kita tidak tahu tujuan itu berada di titik mana, kita tidak tahu terkadang, maka jangan sampai udah hampir mau sampai tujuan, udah nyampir mau finish, kita malah menyerah. Ya kita nggak akan nyampe finish kalau begitu. Jadi yo lelah boleh, nyerah jangan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu tadi namanya lelah itu wajar, tapi menyerah itu jangan. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya terkait dengan bagaimana nilai bekerja dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengubah yang namanya bekerja itu bisa menjadi berkah bagi kita semua, bisa mendatangkan pahala bagi kita semua. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana
وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.